Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Gunacita Laksana, peserta Lasar CPNS 2021 Regional Bandung, Angkatan 23, kelompok 3, akan membahas tentang sintesa dan personal branding dari agenda 3, yaitu manajemen ASN, lalu pelayanan publik, dan whole of government. Sintesa yang pertama adalah manajemen ASN, di mana dalam manajemen ASN ini kita akan membahas tentang konsep manajemen ASN, kedudukan ASN, peran ASN, lalu hak dan kewajiban ASN, dan kode etik dan kode perilaku ASN, serta yang terakhir adalah pengelolaan ASN dengan sistem merit. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi dua, yaitu PNS dan P3K, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Pegawai negeri sipil mempunyai peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN, di mana tercantum dalam Undang-Undang ASN, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan yang terakhir pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Lalu untuk kewajiban dari ASN adalah yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, lalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan patuh, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, lalu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, di mana memiliki fungsi yang pertama sebagai pedoman, panduan birokrasi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir etika birokrasi sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pada pelayanan masyarakat. Lalu elemen terakhir dari manajemen ASN adalah pengelolaan ASN dengan menggunakan sistem merit, di mana sistem merit ini merupakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Adapun tujuan dari penerapan sistem merit ini yaitu merekrut ASN yang profesional dan berintegrasi serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, mempertahankan ASN melalui pemberian kompetensi yang adil dan layak, lalu mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Sintesa yang kedua adalah pelayanan publik, di mana pada pelayanan publik ini kita akan membahas mengenai konsep pelayanan publik, lalu prinsip-prinsip pelayanan publik, dan yang terakhir adalah etiket pelayanan publik. Konsep pelayanan publik
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Etiket pelayanan publik berasal dari bahasa Perancis yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN, yaitu politeness, yaitu sikap sopan santun, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain, toleransi, yaitu sikap tenggang rasa, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan, self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Sintesa yang terakhir adalah whole of government, di mana dari sini kita akan membahas tentang konsep dari whole of government dan implementasi dari whole of government atau WOG. Whole of government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, di mana untuk tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa whole of government itu sangat penting? Itu bisa dilihat dari pertama adalah faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam memajukan integritas kebijakan. Lalu faktor-faktor internal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Lalu yang ketiga adalah konteksnya, Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi branding dari diri saya, yang menjadi modal bagi saya untuk menjadi ASN, di mana saya saat ini sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS, di mana dalam pelatihan ini saya dibekali berbagai macam ilmu, serta dilatih untuk menjadi pribadi yang disiplin, dan itu menjadi modal bagi saya untuk menjadi ASN yang berintegritas dan berkode etik. Selain itu, sebagai seorang perangkat komputer, saya juga mempunyai pengalaman untuk membangun dan mengembangkan sebuah sistem informasi rumah sakit selama 8 tahun di Rumah Sakit Dr. Haroti Suru. Dan ini menjadi modal bagi saya dalam berinovasi dengan membangun beberapa sistem informasi di lingkungan dinas tempat saya bekerja, dengan harapan dapat membantu dalam kegiatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara dinas atau lembaga lain agar cita-cita terlaksana pelayanan publik yang berkualitas dan paripurna dapat terjadi. Itu semua demi kemajuan negara Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.